Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 tentang pembahasan kepemimpinan revolusi industri 4.0 ya. Materinya yaitu motivation employees ya. Nah, berikut dari kelompok 2 itu ada saya sendiri Agung Gus Prasetyo, dan yang kedua ada Muhammad Renaldi, yang ketiga ada Muhammad Zaki Al-Ghifari, dan yang terakhir ada eh, Mas Bugo Panduri ya. Untuk next selanjutnya. Ya, kepemimpinan revolusi industri dari kelompok 2. Yang pertama itu adalah faktor motivasi yang penting dalam kehidupan, dalam kepemimpinan revolusi industri adalah yang pertama, insentif dan penghargaan. Para karyawan yang dapat dimotivasi dengan memberikan insentif dan penghargaan bagi kerja yang baik. Nah, ini biasanya kalau di tempat kerja itu biar rata-rata ya, misalkan ada target. Nah, itu biasanya itu kan dapat penghargaan atau insentifnya. Nah, itu bisa salah satu yang buat karyawan itu pasti termotivasi. Nah, karena kan eh, kalau misalkan dia penghargaannya itu dari kinerja yang baik sih, karena untuk bisa dapat insentif juga. Nah, itu salah satu yang buat motivasi agar karyawan itu bisa terus untuk memberikan penghargaan untuk kerja yang baik. Yang kedua, untuk pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan karir dapat memotivasi para karyawan untuk berusaha lebih baik dan meningkatkan kualitas kerja mereka. Nah, karena kalau di dalam pekerjaan ya biasanya tuh pelatihan dan pengembangan itu yang sangat dibutuhkan. Karena untuk pengembangan karir, nah itu juga bisa meningkatkan kualitas kerja ya. Karena kan dengan belajar, dengan ilmu yang didapatkan, nah itu juga bisa tuh. Karena kan dalam bekerja juga yang pastinya kan selalu belajar hal baru. Nah, jadi bisa buat mengembangin skill-skill yang di dalam diri kita masing-masing. Nah, itu juga bisa. Nah, juga pelatihan juga ini sama juga nih. Karena kita juga pelatihan dalam pengembangan itu juga pengaruh kan. Kemudian yang ketiga adalah budaya kerja yang solid. Budaya kerja yang positif dan produktif dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja dengan semangat dan meningkatkan kinerja. Nah, biasanya itu kan kalau di tempat kerja kita masing-masing itu kan pasti kan budayanya beda-beda. Nah, sifatnya juga beda-beda. Nah, makanya kalau di kerjaan yang budaya kerja yang solid itu yang harus yang positif, nah dan produktif ya, karena kan buat karya ini pasti lingkungannya jadi enak. Nah, itu bisa bikin kerjaan kita jadi makin semangat dan itu bisa meningkatkan kinerja ya. Apalagi kalau misalkan kita kerjanya tim ataupun eh, ya pasti kalau kita bekerja secara tim itu harus lingkungan yang positif. Jadi nggak boleh menimbulkan eh, yang nggak enak-enak. Nah, makanya penting juga tuh buat solid. Karena ngaruh juga tuh buat lingkungan nanti efeknya buat kinerja karyawan untuk perusahaan itu sendiri. Makanya banyak juga kan kalau sekarang itu eh, hati-hati juga sama hati sih biasa. Ada yang beda-beda juga makanya ya sebisa kita juga harus saling jaga, saling tolong menolong gitu. Jadi buat karena kan sama-sama di kerjaan itu satu tim ya harus harus saling bangun kepercayaan itu biasanya. Karena kalau kepercayaan itu ya hmm, harus dibangun ya karena kan buat eh, meningkatkan kinerja itu juga penting juga karena saling percaya. Jadi dia kolaboratif, jadi cocok lah partner gitu. Dia boleh next selanjutnya. Nah, ini ada intrinsic dan extrinsic reward. Intrinsic itu adalah reward yang berasal dari dalam diri seseorang seperti passion, motivasi dan kepuasan diri ya. Nah, ini biasanya muncul ya kan dalam dari diri seseorang itu memang udah passionnya dia. Misalkan dia emang udah jago di sales ya. Pasti kan kalau di sales itu kan dia emang
jago ngomong, jago dia buat deketin ke customer atau ke yang lainnya gitu. Itu emang bawaan sih biasanya. Karena kan emang eh, belum tentu juga semuanya bisa jadi sales. Karena memang beda-beda juga kepribadiannya. Ada yang memang dia jago buat sales, ada yang buat eh, di bagian supportnya misalkan kayak yang buat produk-produknya, tapi kan dia untuk cara menjualnya kan harus yang dari salesman. Nah, ada juga yang dari motivasi yang dalam diri seseorang itu biasanya itu kita niru, misalkan niru kita yang suka gitu ya. Oh ini sini bagus nih. Oh saya pengen jadi itu. Nah itu juga lumayan tuh. Jadi kita muncul dalam diri kita sendiri tuh. Dan yang terakhir itu kepuasan pribadi. Nah itu bisa jadi kalau misalkan kita punya target atau misalkan punya cita-cita, itu bisa tuh. Karena kita melihat orang lain bisa, kok kenapa kita nggak bisa ya? Nah gitu. Itu juga bisa tuh. Jadi buat dari berasal dari dalam diri. Nah itu juga bisa dari kepuasan pribadi. Nah itu masuk semua tuh dari nyambung ke passion, motivasi, dan kepuasan pribadi. Nah misalkan kita ngelihat, oh ini jago nih misalkan buat salesnya. Terus muncullah dalam diri itu untuk motivasinya. Oh kok dia bisa ya? Karena kan sales itu juga nggak gampang. Akhirnya kita juga ngikut-ngikut. Akhirnya kita bisa sampai seperti mereka itu. Nah itu sih. Kemudian ada faktor-faktor. Nah, ini memiliki dampak yang besar nah, pada kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain. Karena faktornya juga ini ya sama pentingnya ya, karena kan dari kemampuan itu harus terdapat dalam diri kita juga sih. Nah, selanjutnya seorang pemimpin yang memiliki passion dan motivasi yang tinggi, nah biasanya akan lebih mudah membangun loyalitas kerjasama dalam tim. Nah, ini sama juga nih yang kayak budaya kerja yang solid. Karena kan kalau misalkan eh, pemimpin itu kan harus ya lebih enak sih. Jadi kayak berbaur gitu. Jadi kan itu bisa membangun loyalitas juga tuh. Jadi kita sama-sama enak, jadi nggak kaku gitu sih. Karena kan pemimpin itu kan harus punya motivasi ya biasanya. Nah kan untuk membangunnya itu kan perlu untuk loyalitas dan kerjasama tim ya. Nah kan biasanya kan kerjasama tim itu sama sangat penting sih biasanya. Nah, itu dibangun dulu sama lingkungannya biasanya gitu. Kalau lingkungannya udah enak, udah sama-sama ini sih, pokoknya jadi lingkungan sendiri itu dulu sih biasanya. Nah, itu bisa tuh dari lingkungan, terus kita misalkan buat majunya tuh enak, bareng-barengnya tuh enak gitu biasanya. Jadi kerja sama tim itu jadi enak. Kemudian mereka juga cenderung lebih bersemangat dalam menyampaikan visi dan misi perusahaan. Nah, makanya itu kan dari tadi yang budaya lingkungan enak, jadi kita lebih enak juga tuh kalau buat pas ada kita visi dan misi perusahaan misalkan target target kita sekian, kita harus gimana. Nah jadi kan sama-sama berangkatnya gitu. Nah itu salah satu pentingnya juga dalam membangun loyalitas dalam kerja sama tim. Dan kemudian ada ekstrinsik, nah, adalah reward yang berasal dari luar diri seseorang seperti gaji, bonus, fasilitas dan lain sebagainya. Nah ini juga bisa nih seperti bonus. Biasanya kan kalau uh, salesman ketika memang dia sudah capai target, nah itu kan pasti kan ada yang memang dapat bonus tambahan atau fasilitas tambahan yang lain-lain ya. Nah itu juga bisa tuh buat untuk memotivasi untuk karyawannya itu juga. Karena kan lumayan kalau misalkan kita lebih itu pasti kan dapat bonus untuk fasilitas. Nah itu kan lumayan. Jadi hasil apa untuk nilai tambah kita sendiri. Nah gitu. Ada juga faktor-faktor ini umumnya menjadi sumber motivasi bagi sebagian besar orang. Nah, sehingga umumnya memanfaatkan faktor-faktor ini sebagai alat untuk memotivasi karyawan. Nah, itu juga karena kan hmm, ini juga bisa ya, jadi untuk memotivasi. Jadi buat eh,
untuk pas kita contohnya ya itu ketika sales kan pasti kan ada target tuh. Nah kita pengen tuh dapat bonus atau reward. Itu juga bisa untuk memotivasi kita juga. Apalagi kalau kita ngelihat sales lain itu bisa berhasil, nah itu pasti kita kepengen banget kan. Nah itu juga bisa tuh untuk memotivasi. Nah pasti nanti kan itu faktor-faktor juga. Nah itu juga sama sih. Perusahaan tuh biasanya kayak gitu sih. Namun harus diingat bahwa faktor ekstrinsi ini hanya bersifat sementara dan tidak memberikan dampak yang berarti pada jangka panjang. Oke, biasanya eh, ini jarang-jarang sih. Oke, boleh kita next selanjutnya aja. Kemudian ada perbedaan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Dalam motivasi intrinsik, seseorang bertindak untuk mencapai sesuatu dikarenakan ada proses yang ingin dinikmati atau bahkan menganggap sebagai peluang dan mengeksplorasi dengan hal ide baru. Nah, sebaliknya, dalam motivasi ekstrinsik, orang tersebut mengadopsi perilaku tertentu dalam upaya untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Nah, ini kalau dilihat ya intrinsik itu kan dari seseorang itu muncul karena kan ada proses yang ingin dinikmati. Biasanya ketika ada proses itu pembelajaran sih biasanya. Jadi kita buat pengalaman, nah itu juga bisa juga untuk dijadikan untuk kedepannya sehingga mempunyai peluang dan bisa untuk memunculkan ide baru. Karena kan kita pasti udah tahu, oh ternyata gini ya, kalau gini gimana ya. Nah biasanya gitu. Nah kemudian untuk dari ekstrinsik itu kan perilaku ya. Jadi untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman. Nah, biasanya kan kalau misalkan ya kayak tadi itu, kalau kita jadi misalkan seorang salesman, kan kalau kita capai target kan pasti kan, wah enak nih dapat hadiah juga bisa bonus juga. Pasti kan dapat gitu kan, tercapai dengan. Nah, sehingga kalau misalkan kita nggak sesuai target, pasti kan kita di ditekankan terus ya. Jadi kita bisa dihukum sehingga kita harus lebih effort lagi ya biasanya. Nah makanya itu juga bisa untuk menghindari hukuman ya makanya kan motivasi yang ekstris ini itu juga bisa untuk mendapatkan perilaku yang tertentu dalam upaya untuk mendapatkan hadiah atau menghindari hukuman itu. Nah selanjutnya dalam motivasi intrinsik tindakanlah yang dianggap penting di mana orang tersebut memiliki kendali untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan karena kemauan atau minat dari mereka sendiri. Sebaliknya, dalam motivasi ekstrinsik, fokusnya adalah pada hasil yang diperoleh pada saat tugas selesai. Artinya, hal itu membuat orang melakukan sesuatu untuk mendapatkan imbalan yang berwujud maupun atau tidak berwujud. Nah, dalam hal ini, nah itu tindakan itu dianggap penting ya karena kan orang itu juga pasti memegang kendali untuk berpartisipasi. Nah, karena kan itu dari kemauan atau minat dari mereka sendiri. Nah, beda juga nih, kalau yang ekstrinsik dia fokusnya itu pada hasil yang peroleh saat tugas selesai. Nah, makanya untuk mendapatkan imbalan yang berwujud maupun tidak berwujud. Ya, sama kayak tadi sih dimulai dari lingkungan itu mempengaruhi kinerja, terus untuk dari pencapaian perusahaan itu berpengaruh juga sebenarnya. Ya, yang paling penting itu lingkungan sih, karena mempengaruhi. Jadi harus saling percaya, saling tolong menolong itu. Karena kan kalau dari motivasi itu dari biasanya kan dari pemimpin dulu. Kalau dilihat dari bawahannya, karena kan dari pemimpin itu harus bisa menggerakkan bawahan. Nah itu kita dari pemimpinnya itu harus memberikan motivasi. Nah contohnya yang tadi ketika ada bonus ketika mencapai target, nah itu kan bisa membangun semangat untuk para bawahannya. Oh gini ya.
oh iya saya juga pengen. Nah itu sih, cuman ya memang nggak gampang juga. Nah itu peran pemimpin dalam memberikan motivasi kepada para bawahannya. Biasanya yang paling gampang itu ya lingkungan itu sendiri. Jadi harus dibangun, karena kan kalau kaku gitu ya nggak enak. Jadi misalkan kalau misalkan ya eh, saling inilah, jadi kayak nggak kaku, jadi nggak, kalau misalkan ada bantuan atau butuh support kan jadi enak gitu. Jadi sama-sama enak, sama-sama juga ini saling feedbacknya juga ada gitu. Lingkungan enak ketika eh, apa namanya itu, eh, target tercapai udah enak tuh. Makanya saling sangat penting juga sih biasanya. Ya biasanya sih gitu sih, kita ngambil dari contohnya dari yang salesman tadi gitu, tapi masih banyak contohnya lain sih sebenarnya. Kita ambil contoh dikit aja dari orang salesman gitu. Mungkin cukup sekian, selanjutnya untuk presentasi untuk dibantu oleh teman saya. Ya, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan. Untuk ini adalah positive and negative motivation. Positive motivation sangat berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan apabila gaya kepemimpinan kepada karyawan lebih ditingkatkan, maka kinerja karyawan akan meningkat pula. Begitu juga sebaliknya apabila kepemimpinan yang diberikan kepada karyawan yang rendah, maka kinerja karyawan akan menurun. Oke, untuk positive motivation adalah motivasi yang positif bagi karyawan ataupun rekan kerja kita. Jadi kita sebagai leader atau sebagai pemimpin, kita harus dapat memberikan motivasi-motivasi yang positif kepada karyawan kita atau bawahan-bawahan kita ataupun rekan-rekan kerja kita. Karena untuk motivasi tersebut akan sangat berharga bagi mereka. Untuk yang kedua ada motivasi negatif. Motivasi negatif adalah konsep yang berlawanan. Perilaku dimotivasi oleh antisipasi atau ketakutan bahwa hasil yang tidak diinginkan akan dihasilkan dari tidak melakukan. Ketakutan adalah motivator yang kuat, terutama jika ketakutan itu berkaitan dengan kelangsungan hidup Anda atau dalam kasus karyawan pendapatan mereka. Untuk motivasi yang negatif itu yang dimaksud adalah motivasi-motivasi yang tidak diinginkan ataupun yang seperti yang kita lihat seperti kalau di dalam dunia kerja adalah motivasi yang tidak diperlukan lah, seperti motivasi yang kurang berguna bagi karyawan kita, bagi bawahan-bawahan kita. Nah, jadi kalau kita memberikan motivasi yang negatif, motivasi ini sangat-sangat berlawanan dengan apa yang kita sebagai pemimpin itu kita lakukan, itu sangat berlawanan dan untuk konsep dari konsep yang sebenarnya. Boleh di next selanjutnya slide. Nah, yang kedua, pengertian motivation employees. Secara etimologi, kata motivasi asalnya dari bahasa Inggris, yakni motivation, yang berarti daya batin atau dorongan. Sedangkan employee berasal dari bahasa Inggris yang artinya karyawan. Motivation employee adalah keadaan internal yang mendorong seorang pekerja pada perilaku tertentu atau sekumpulan faktor yang menyebabkan pekerja berbuat sesuatu. Nah, untuk motivation employees. Jadi kalau secara etimologi kan kita lihat adalah motivation dalam bahasa Inggris atau yang biasa yang berarti itu daya batin atau dorongan. Untuk motivasi itu kita berikan kepada rekan kerja kita, kepada kawan-kawan kita di kantor agar mereka bisa termotivasi atau terdorong
dan menjadi semangat untuk bekerja. Nah, kalau kita semangat untuk bekerja sama dengan tim, maka apapun yang akan kita inginkan akan tercapai, seperti misalnya target kita tercapai, lalu kita bisa mendapatkan hasil yang apa yang kita inginkan. Boleh di next selanjutnya. Ya, jadi ini ada juga tujuan motivation employees. Nah, kalau menurut Hasibuan dalam Kurniasari tahun 2018, terdapat beberapa tujuan motivasi karyawan sebagai berikut. Yang pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan. Nah, ini juga menjadi poin pertama, mendorong gairah dan semangat kerja karyawan dengan motivasi-motivasi atau kata-kata bijak yang kita keluarkan untuk rekan-rekan kerja kita. Jadi untuk kita dapat memotivasi karyawan, memotivasi rekan kerja ataupun siapapun itu di tempat kerja, kita bisa juga memberikan dorongan-dorongan yang positif, jangan menjadi dorongan yang negatif. Kalau mereka dengan dorongan negatif itu sangat berlawanan dengan konsep yang ditujuan dari motivation employees. Yang kedua, meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan. Nah, kalau yang kedua, untuk poin kedua ini meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan. Jadi kita harus dapat meningkatkan moral dan keputusan kerja karyawan, yaitu kerjaan kita sendiri juga. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Yang poin ketiga ini, kita sebagai leader atau sebagai atasan harus dapat memberikan motivasi untuk dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan. Jadi untuk motivasi itu sangat berguna bagi rekan-rekan kerja kita, karyawan-karyawan kita agar bisa meningkatkan produktivitas mereka. Kalau produktivitas mereka meningkat, maka hasil pekerjaan mereka bagus, lalu target mereka akan tercapai, target kita juga pun akan tercapai. Untuk yang keempat, ada juga mempertahankan loyalitas dan kestabilan karyawan perusahaan. Nah, untuk poin keempat, mempertahankan loyalitas. Jadi, kita sebagai leader, sebagai atasan, kita juga harus mempertahankan loyalitas mereka. Seperti apa? Kita bisa juga memberikan apresiasi kepada mereka agar mereka menjadi orang yang loyal. Seperti misalnya kita memberikan hadiah atau reward, bonus yang bisa juga berupa uang ataupun barang. Jadi untuk mempertahankan loyalitas mereka, kita bisa memberikan hal tersebut. Dan untuk kestabilan karyawan perusahaan, untuk kestabilan karyawan perusahaan itu yang dimaksud adalah agar tidak karyawan atau rekan-rekan kerja kita itu ada yang keluar, nanti ada yang masuk lagi, ada yang keluar, nanti ada yang masuk lagi. Jadi itu kurang stabil karena kan mereka itu akan ada orang lama keluar, nanti masuk lagi yang baru, mereka harus adaptasi lagi, maka kestabilan karyawan perusahaan itu kurang stabil. Jadi bagaimanapun caranya untuk karyawan-karyawan yang lama itu bisa juga kita berikan apresiasi. Dan untuk mempertahankan loyalitas lagi, kita juga bisa memberikan seperti piagam. Piagam juga lumayan berarti untuk mereka. Misalnya mereka sudah bekerja lebih dari 5 tahun, lalu kita memberikan bonus ataupun memberikan piagam, itu sangat berarti bagi mereka untuk mendorong gairah dan semangat kerja mereka juga. Nah, kalau untuk meningkatkan produktivitas lagi, kalau kita memberikan mereka seperti bonus ataupun piagam ataupun apapun itu yang dapat meningkatkan produktivitas karyawan kita untuk bekerja dengan lebih baik lagi dan mendapatkan hasil yang baik. Boleh di next untuk slide selanjutnya. Oke, ini yang ada juga faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama adalah gaji. Nah,
Kalau untuk gaji, kita sebagai leader, sebagai atasan, kita juga harus tahu batasan-batasan gaji. Misalnya ada juga kalau di sini misalnya kita upah minimum atau biasa biasa juga disebut seperti upah minimum nasional. Nah, jadi misalnya atau biasa juga disebut UMR. Nah, kalau untuk gaji kita juga harus bisa adil. Kalau untuk gaji kita juga bisa semakin tinggi jabatannya, maka gaji akan semakin semakin besar juga terkait juga dengan tanggung jawab dan tugas mereka. Yang kedua, ada juga atasan kerja. Kita sebagai leader, sebagai atasan, kita harus bisa memberikan semangat atau dorongan kepada rekan-rekan kerja kita karena kita sebagai atasan, sebagai leader, kita itu harus bisa mendorong mereka untuk semangat lagi lebih bekerja dan kita juga harus bisa saling bahu-membahu untuk bisa mendapatkan target yang kita inginkan. Untuk yang ketiga ada juga apresiasi atau penghargaan. Nah, untuk apresiasi atau penghargaan ini seperti yang tadi kita bilang, untuk apresiasi atau penghargaan kita bisa memberikan juga sebagai bonus ataupun yang piagam tadi yang berupa uang ataupun sebagai barang sebagai apresiasi atau penghargaan mereka, penghargaan terhadap mereka atas loyalitas ataupun hasil kinerja mereka yang baik. Untuk yang poin keempat ada juga rekan kerja. Rekan kerja itu juga sangat mempengaruhi ya dalam motivasi karena kita sebagai rekan kerja kita juga bekerja sebagai tim. Kita bisa juga memberikan motivasi kepada rekan kita sebagaimana yang kita bisa dorong mereka agar mereka bisa semangat lagi, lebih semangat lagi untuk bekerja. Ada juga untuk yang poin kelima. Poin kelima itu budaya perusahaan. Untuk budaya perusahaan itu seperti misalnya kalau di perusahaan, misalnya di perusahaan ada juga yang akhlak. Nah, kalau untuk di budaya perusahaan biasanya kalau kita itu memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan memberikan kata-kata ataupun membuat hal yang dapat kita lakukan untuk bisa mendorong ataupun memotivasi rekan-rekan kerja kita, teman-teman kerja kita ataupun siapapun itu di kantor. Untuk poin kelima adalah kesempatan berkembang. Nah, kalau untuk kesempatan berkembang ini kita memotivasi untuk berkembang. Bagaimana misalnya kita untuk berkembang, untuk bagaimana kita bisa menjadi lebih baik lagi, bisa bisa juga menjadi naik istilahnya kalau kita lihat itu bisa naik dari misalnya kita dari pegawai 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 kontrak bisa juga kita menjadi pegawai tetap. Nah, setelah dari pegawai tetap mungkin kita bisa berkembang lagi, kita bisa tes lagi untuk ke jalur ODP atau Officer Development Program. Nah, dari situ kita juga akan bisa termotivasi bagaimana kita bisa melihat orang-orang orang-orang saja bisa, bagaimana kita juga harus bisa. Jadi kita juga harus bagaimana caranya berkembang, kita juga harus memanfaatkan kesempatan caranya kita untuk berkembang. Oke, yang ke poin yang ke ada juga kehidupan pribadi. Nah, untuk kehidupan pribadi ini kita bisa memotivasi rekan kerja kita dengan kehidupan pribadi kita. Seperti misalnya kita mempunyai sifat yang semangat untuk bekerja, kita juga bisa memotivasi mereka. Bagaimanapun caranya kita juga sebagai rekan kerja kita bisa memotivasi mereka atas kehidupan pribadi kita. Nah, jadi kalau misalnya untuk kehidupan pribadi, kita bisa memotivasi mereka bagaimanapun caranya, kita harus semangat,
kita juga harus semangat terus dalam bekerja agar bisa mendapatkan target yang kita inginkan, mendapatkan apresiasi dari perusahaan, apresiasi dari atasan, apresiasi dari rekan-rekan kerja kita juga. Jadi kalau untuk di kehidupan pribadi sendiri, kalau kita bisa memotivasi orang, kita selain harus memotivasi orang, kita juga harus saling bahu-membahu. Jadi bagaimanapun caranya, kita itu tim, kita harus bekerja sama, kita harus bekerja dengan teamwork. Bagaimanapun caranya, kita harus bisa sukses bersama-sama, kita harus bisa mengangkat perusahaan kita agar bisa lebih baik lagi, dan kita juga bisa memperbanyak untuk misalnya kita dari targetnya yang hanya misalnya 10%, kita bisa meningkatkan menjadi 80% ke atas. Nah, kalau untuk di kehidupan pribadi ini kita juga tidak harus memotivasi dengan omongan saja, tapi kita juga harus membuktikan bahwa kita itu juga layak, kita itu bisa, kita juga harus bisa bekerja tanpa omongan saja. Jadi kita harus bisa membuktikan juga bagaimana caranya agar kita bisa memotivasi teman-teman kita. Oke, untuk slide selanjutnya boleh di next. Ya, untuk slide ini akan dibacakan oleh Zaki. Baik, bismillah. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Rinaldi, rekan kita yang telah membaca materi yang sebelumnya. Saat ini saya akan melanjutkan materi selanjutnya terkait presentasi pada hari ini. Kali ini poinnya ada terkait memotivasi karyawan. Di sini ada teori-teori motivasi. Sebelumnya, kami mau menjelaskan bahwasanya motivasi itu adalah hal yang sangat mendasar dan sudah menjadi isu yang sudah sejak lama yang ada di dalam organisasi atau perusahaan-perusahaan, yang mana akhirnya motivasi itu menjadi problem yang cukup besar dan berkembang sehingga memunculkan beberapa teori-teori. Muncullah teori-teori motivasi yang mana bisa diartikan motivasi karyawan itu dipengaruhi oleh kepuasan pekerjaan. Yang mana kepuasan pekerjaan adalah di mana karyawan puas dengan pekerjaannya. Ada juga yang menyebutkan teori motivasi itu adalah upaya untuk menjelaskan mengapa seseorang itu bertindak dan bagaimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh kebutuhan, tujuan individu atau dorongan. Dan ada beberapa teori motivasi yang dikembangkan oleh para ahli dalam bidang psikologi. Saat ini yang kami angkat adalah pertama teori klasik. Teori klasik itu dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Frederick W. Taylor yang memotivasi dengan suatu sistem insentif ekonomi, yaitu upah harian yang jauh lebih tinggi. Dengan konsep dasar teori ini adalah orang yang akan bekerja giat bila mana ia mendapat imbalan materi yang mempunyai kaitan dengan tugas-tugasnya. Ini motivasi standar. Jadi memang udah hal yang normal apabila kita bekerja giat, kita merasa kita bekerja keras dalam atau bahkan kita bekerja over dari yang seharusnya. Kita akan mendapat imbalan materi yang proporsional yang seharusnya kita terima berkaitan dengan tugas-tugas yang telah kita lakukan atau yang telah kita emban. Boleh next, Mas? Oke, yang kedua ada teori motivasi. Dalam titik 2, hierarki kebutuhan. Ini digambarkan di dalam seperti di diagram atau dalam bentuk piramida, yang mana paling bawah, paling mendasar adalah dari sisi fisiologis, kemudian ada rasa aman, di atasnya kemudian ada kepemilikan atau sosial, di atasnya lagi ada harga diri, dan paling atas adalah aktualisasi diri. Boleh next, Mas?
Ini penjelasannya. Teori hierarki. Teori hierarki itu dikembangkan oleh Abraham Maslow yang mengeluarkan teori melalui makalahnya di tahun 1943 berjudul A Theory of Human Motivation atau teori dari motivasi seseorang. Jadi Abraham Maslow itu mengungkapkan bahwa manusia perlu memenuhi kebutuhan paling dasar sebelum mampu mendapatkan motivasi dalam meraih tujuan yang lebih tinggi. Jadi sebelum tujuan yang lebih tinggi, kebutuhan paling dasar itu adalah yang paling penting menurut Abraham Maslow. Dan terdapat 5 tingkatan dalam hierarki Maslow. Hierarki yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan itu adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, seperti makanan, pakaian, gaji, dan tempat tinggal. Karena ini berkaitan dengan kehidupannya. Yang mana kalau kebutuhan fisiologis itu seperti makanan, apabila tidak diterima, ya bagaimana bisa bekerja, bagaimana bisa berpikir, bagaimana bisa hidup. Pakaian juga sangat penting, nggak mungkin dengan tidak berpakaian kemana-mana, seperti zaman dahulu. Gaji yang sesuai juga itu sangat penting, dan tempat tinggal yang layak juga itu sangat penting. Hierarki kedua itu adalah kebutuhan rasa aman, yaitu kebutuhan akan rasa aman baik dari segi fisik maupun emosional. Karena apabila seseorang tidak merasakan perasaan yang aman, merasa ketakutan, merasa terancam, dan lain sebagainya, itu akan mempengaruhi kepada motivasinya sendiri. Dia tidak akan bisa fokus untuk bekerja secara penuh. Kemudian hierarki yang ketiga adalah kebutuhan sosial akan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang itu adalah hak dan kebutuhan dasar dari semua manusia. Itu juga menurut Abraham Maslow adalah hal yang paling penting. Kemudian hierarki yang keempat adalah kebutuhan harga diri, yaitu kebutuhan akan pengakuan, rasa ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain. Pengakuan itu penting untuk meningkatkan motivasi terhadap pekerjaan. Termasuk juga rasa ingin dihargai dan termasuk juga penghormatan oleh orang lain. Sehingga kita merasa dibutuhkan, kita merasa dihargai, dan kita merasa dihormati, sehingga kita akan lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik lagi. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan akan pengembangan diri. Jadi teori hierarki yang kebutuhan oleh Maslow ini memang mengemukakan bahwa individu memiliki serangkai kebutuhan yang diatur dalam hierarki, mulai dari kebutuhan fisik dasar hingga kebutuhan psikologis yang lebih tinggi, seperti kebutuhan akan pengakuan, kepuasan diri, dan aktualisasi diri. Menurut teori ini, individu akan berusaha memenuhi kebutuhan yang lebih rendah terlebih dahulu sebelum mencapai kebutuhan yang lebih tinggi. Jadi dimulai dari kebutuhan dasar makin meningkat step by step, satu demi satu ke atas. Jadi tidak langsung lompat kepada aktualisasi diri, tidak harus melewati psikologis dulu, kemudian kebutuhan akan rasa aman dulu, kemudian kebutuhan sosial atau kepemilikan akan cita rasa dan kasih sayang, kemudian kebutuhan atas harga dirinya sendiri seperti pengakuan, rasa ingin dihargai dan dihormati oleh orang lain, dan kemudian kebutuhan aktualisasi dirinya sebagai bentuk untuk kebutuhan akan pengembangan dirinya. Banyak sebenarnya teori-teori yang lainnya yang dikembangkan dari para ahli. Mungkin saya sampaikan di luar dari slide yang ada di sini. Seperti teori harapan yang dikembangkan oleh Victor Fromm yang berfokus pada hubungan antara upaya individu, kinerja, dan hadiah. Yang mana menurut teori ini, motivasi individu itu untuk mencapai tujuan ditentukan oleh 3 faktor utama, yaitu harapan individu untuk mencapai hasil yang diinginkan, instrumentalisasi atau keyakinan bahwa tindakan tertentu akan menghasilkan hasil yang diinginkan, dan nilai, yaitu nilai yang diberikan individu pada hasil tersebut. Ada juga teori X dan Y yang dikembangkan oleh Douglas McGregor. Teori ini menggambarkan dua pendekatan yang berbeda terhadap motivasi dan lingkungan kerja. Teori X menyatakan bahwa individu cenderung malas dan tidak suka bekerja, sehingga memerlukan pengawasan yang ketat dan hukuman untuk memotivasi mereka atau punishment untuk mengangkat motivasinya. Di sisi lain, teori Y menyatakan bahwa individu secara alami ingin bekerja dan mencapai tujuan, sehingga mereka cenderung lebih terlibat dan melibatkan diri dan berinisiatif dalam pekerjaan mereka.
Ada juga teori keadilan. Singkatnya, teori ini mengemukakan bahwa individu akan merasa termotivasi ketika mereka percaya bahwa mereka diperlakukan secara adil. Dan ada dua aspek utama dalam teori ini, yaitu keadilan distributif dan keadilan prosedural, yaitu persepsi individu tentang sejauh mana hasil yang diterima sesuai dengan kontribusi mereka, dan persepsi individu tentang sejauh mana proses pengambilan keputusan adil dan transparan. Ada juga teori dorongan atau drive yang dikembangkan oleh Clark Hull dan Abraham Maslow. Teori dorongan menyatakan bahwa motivasi individu berasal dari kebutuhan dan dorongan yang timbul akibat ketidakseimbangan dalam tubuh. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi, dorongan akan muncul dan mendorong individu untuk bertindak demi memenuhi kebutuhan tersebut. Yang keenam, ada teori pengaturan diri atau self-determination theory, yang mana teori ini mengemukakan bahwa motivasi yang kuat muncul ketika individu merasa memiliki otonomi, kompetensi, dan keterkaitan sosial dalam aktivitas yang mereka lakukan. Dalam konteks ini, individu merasa akan lebih termotivasi ketika mereka bisa memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Boleh next, Mas? Oke, di sini ada teori Herzberg. Jadi pada tahun 1950-an, Friedrich Herzberg mengembangkan teori dua faktor di mana ada dua faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan dan motivasi karyawan. Friedrich Herzberg ini mengembangkan teori dua faktor di mana ada dua faktor utama yang mempengaruhi keterlibatan dan motivasi karyawan, yaitu satu, faktor motivasi. Nah, adanya motivator itu menyebabkan karyawan bekerja lebih keras. Faktor ini yang ditemukan dalam pekerjaan itu sendiri. Jadi faktor ini memang ada di dalam pekerjaan itu sendiri yang menyebabkan kita menjadi bekerja lebih keras. Dan faktor positif ini meliputi perasaan diakui dan dihargai, menikmati tugas dan melihat jalur kemajuan karir secara jelas. Banyak yang terjadi di lapangan, di kantor-kantor, mungkin seperti di kantor kita sendiri, saya sendiri, di saat kita merasa perasaan positif seperti kita diakui, dihargai, baik oleh atasan atau bawahan, atau teman rekan kerja, atau satu unit, dan lain sebagainya, itu membuat kita akan lebih bersemangat, membuat kita termotivasi, bukan demotivasi. Membuat kita lebih ingin kerja secara tim, melibatkan semuanya, sehingga kita bisa menikmati tugas lebih baik dan lebih baik lagi, dan bisa melihat jalur kemajuan karir kita secara jelas. Kita bisa prediksikan, kita bisa mengukur diri, kita bisa uh, uh, me, me, mempunyai target yang spesifik ke depannya terkait karir kita. Mau sejauh mana kita berkarir di perusahaan kita yang saat ini. Kemudian ada faktor hygiene yang menjadikan karyawan tidak puas atau kehilangan motivasi. Faktor negatif ini meliputi gaji, tunjangan, hubungan dengan rekan kerja, maupun manajer dan kebijakan perusahaan. Biasanya, karyawan tidak puas atau kehilangan motivasi ini karena misalnya contoh gaji. Gajinya tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan di kantor. Itu tidak masuk akal bahkan. Pekerjaannya tuh mungkin beresiko, overtime, ataupun mungkin tidak overtime tapi harus subuh-subuh gitu, tidak di luar kebiasaan. Atau mungkin yang memang beresiko dan berbahaya di jalan atau lain sebagainya. Tapi dengan gaji yang sangat minim, yang mungkin hanya menyentuh angka UMR, dengan sebagai contoh seperti di Jakarta dengan hanya menyentuh UMR tapi beban hidupnya banyak, itu sangat membuat demotivasi, membuat tidak semangat, yang mungkin akan lebih memilih berhenti bekerja untuk dan mencari pekerjaan yang lain. Termasuk juga tunjangan. Tunjangan itu kan plusnya dari gaji. Tunjangan itu berkaitan dengan tunjangan itu macam-macam. Ada tunjangan promosi, ada tunjangan jabatan, ada tunjangan insentif, ada tunjangan proyek, dan lain sebagainya. Tunjangan itu biasanya bahkan lebih besar dari gaji seperti di PNS atau di kedinasan yang lain, institusi lainnya. Banyak yang gajinya tidak sebesar, tapi tunjangan yang besar. Dan sebenarnya dari tunjangan itulah banyak para para pekerja, para para karyawan itu yang mengharapkan dari tunjangan itu karena mungkin gajinya tidak mencukupi. Tapi kalau tunjangannya juga sangat kecil, minim, atau bahkan tidak ada sama sekali,
Itu akan sangat membuat demotivasi. Ada juga hubungan dengan rekan kerja. Jadi seperti ini, gaji gede, tunjangan besar, dan lain-lainnya bagus. Tapi rekan kerjanya toksik, rekan kerjanya itu nggak sehat, cenderung bermuka dua atau banyak mencari muka atau suka menjelekan. Nah, yang ada yang diam-diam, ada yang terang-terangan, itu membuat membuat kita tidak nyaman di kantor. Mungkin sehari, 2 hari, 3 hari kita akan bisa tahan, kita bisa deal dengan hal itu. Tapi lama-kelamaan kita pasti akan tidak nyaman. Di saat kita mulai tidak nyaman, kita pasti malas kerja. Itu menurunkan motivasi kita, itu akan membuat demotivasi sebenarnya. Yang mungkin solusinya adalah kita mencari pekerjaan tempat lain atau paling minimal kita minta pindah unit. Atau ada juga yang langsung melaporkan bahwasanya rekan kerjanya seperti ini gitu. Atau mungkin sebaliknya kita yang dilaporkan banyak hal. Tapi itu memang sangat sering terjadi, sangat lumrah terjadi di kantor-kantor saat ini. Ataupun bahkan sama manajer. Manajernya yang toksik, manajernya yang satu arah, yang manajernya yang tidak peduli dengan bawahan, tidak punya hubungan baik, komunikasi yang tidak terbangun dengan baik dengan bawahan, yang hanya perintah-perintah saja, ataupun manajernya yang korup, atau dan lain sebagainya. Itu akan sangat menjatuhkan motivasi bawahannya terutama. Melihat eh, manajer saya aja seperti ini, apa yang saya harapkan lagi? Bisa apa saya? Saya hanya berharap manajernya pergi atau saya yang pergi. Itu sangat membuat demotivasi. Dan terakhir ada kebijakan perusahaan. Nah, harusnya layaknya idealnya kebijakan perusahaan itu harus menghadirkan dari sisi pelaku usaha dan dari sisi pekerja. Karena itu sangat 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 mempengaruhi pada motivasi dan sangat mempengaruhi pada kembangnya perusahaan itu tadi. Apabila kebijakan perusahaan hanya menguntungkan pelaku bisnis, pelaku usaha atau pemilik usaha, itu jelas-jelas akan membuat demo besar-besaran di bawahnya atau membuat mungkin perusahaannya akan semakin turun citranya di mata pekerja ataupun di mata masyarakat. Itu akan pasti cepat atau lambat, bahkan cenderung lebih cepat itu akan menghancurkan perusahaan itu sendiri apabila kebijakannya itu tidak tidak menguntungkan kedua pihak, tidak ada win-win solution antara kedua pihak, atau lebih menguntungkan perusahaan atau pemilik perusahaannya sendiri. Boleh next, Mas? Oke, di sini ada beberapa cara untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan. Pertama, hargai pekerjaan bagus. Ada semacam quotes yang mengatakan lebih sedih, lebih pusing punya pekerjaan yang berat daripada pusing tidak punya pekerjaan. Jadi ada baiknya kita semua harus selalu menghargai pekerjaan yang bagus. Apalagi pekerjaan itu bagus. Selalu bisa menghargai pekerjaan yang bagus. Dan eh, para atasan kita juga harus bisa menghargai pekerjaan-pekerjaan yang bagus dilakukan oleh para pegawai-pegawainya. Kemudian tetapkan target kecil yang terukur. Tidak harus target-target besar yang harus dibicarakan. Mending target kecil yang sedikit, tapi terukur dan punya strategi yang terukur juga. Sehingga sedikit-sedikit targetnya lama-lama akan menjadi bukit dan lama-lama akan menjadi terlengkapi semua target yang sudah ditarget di awal. Kemudian mendorong kerjasama tim akan lebih ringan apabila semua tim bisa bekerja sama dengan baik daripada bekerja sendiri-sendiri. Akan saling bisa melengkapi dan membuat pekerjaan itu semakin terfilter dengan baik dan hasilnya pasti akan lebih sempurna. Dorong inovasi dan kreativitas karyawan. Semua karyawan pasti punya kreativitas masing-masing dan bisa mendapatkan inovasi dan ide-ide yang baik yang bisa berubah tatanan atau kebiasaan-kebiasaan di dalam rutinitas sehari-hari dalam bekerja. Kita harus mendorong inovasi itu dan kreativitas karyawan-karyawan yang terutama karyawan-karyawan yang lebih muda. Kita harus bisa beradaptasi dengan keadaan saat ini, tidak membawa gaya-gaya yang lama itu. Karena kita hidup di saat ini, bukan saat yang lalu. Kemudian, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan modern. Nyaman itu sangat penting. Kata-kata nyaman itu sangat penting. Dan modern, karena kita harus beradaptasi dengan keadaan saat ini. Kemudian, utamakan kesejahteraan karyawan.
akan ada feedbacknya kepada perusahaan apabila karyawannya itu merasa sejahtera, merasa nyaman, merasa aman, merasa diutamakan, merasa diakui, merasa dihargai. Akan ada feedback yang positif kepada perusahaan itu sendiri sehingga karyawan itu termotivasi dengan baik sehingga membuat pekerjaan akan bisa diselesaikan dengan baik, dengan lebih cepat dan lebih sempurna. Yang terakhir adalah berkomunikasi secara efektif. Berkomunikasi itu harus dua arah, harus saling mendengarkan dan harus saling menerima, memberikan masukan yang baik, yang positif satu sama lain, dan bukan antara bos dan bawahan, tapi antara leader dan pegawainya. Kurang lebih itu materi yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh dengan rekan saya, Mas Zaki. Dan selanjutnya kita masuk ke topik manfaat motivasi kerja bagi karyawan. Jadi motivasi kerja bagi karyawan itu banyak manfaatnya ya. Salah satunya adalah dapat membuat karyawan untuk jauh lebih produktif dan mampu menyelesaikan pekerjaan mereka dengan baik. Seperti halnya apabila salah satu karyawan memiliki motivasi yang tinggi untuk bekerja, tentunya ia akan tahu dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, serta tepat sasaran apa yang memang tugasnya, apa yang memang tanggung jawabnya, semuanya diselesaikan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan skala prioritas. Kemudian manfaat yang selanjutnya ialah hasil pekerjaan karyawan bisa menjadi lebih memuaskan, sehingga mereka bisa membuat prestasi yang baik di tempat kerja. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang menjadi tanggung jawab mereka, segalanya bisa mencapai goals dan bisa di luar target, artinya melewati target itu yang dapat dikatakan memuaskan. Dengan hal tersebut, karyawan dapat menumbuhkan prestasi-prestasi yang baru, yang akhirnya prestasi tersebut bisa juga menjadi motivasi bagi karyawan lain untuk tidak kalah bersaing dan tetap berkompeten, bisa menjadi karyawan yang berkompeten dan berkompetisi satu sama lainnya untuk menjadi karyawan yang paling baik atau terbaik. Kemudian manfaat selanjutnya itu karyawan dapat berpikir lebih kreatif, memunculkan ide-ide yang ada. Tentunya karyawan itu tidak hanya satu, karyawan itu banyak dan isi kepala dari karyawan tersebut tentunya berbeda-beda antara satu dan lainnya. Misalnya karyawan A memiliki kreativitas tentang apa, karyawan B memiliki kreativitas tentang apa, dan akan lebih baik lagi jika para karyawan tersebut bekerja sama, berkreasi dengan mencampurkan atau memix ide-ide yang ada di dalam pikiran mereka menjadi satu, dan akhirnya menumbuhkan inovasi atau inovatif, dan tentunya hal tersebut akan berguna bagi pekerjaan mereka, bagi perusahaan. Ya, jadi karyawan dapat berpikir lebih kreatif dan memiliki inovasi dalam pekerjaannya. Kemudian selanjutnya, karyawan akan mendapatkan insentif dan penghargaan atas kerja kerasnya. Jadi insentif ini memiliki manfaat, dapat motivasi kerja bagi karyawan. Tentunya dengan adanya insentif, kita akan lebih termotivasi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. Bahkan pekerjaan yang berat sekalipun, yang seharusnya selesai dalam waktu 1 minggu, ini bisa diselesaikan dalam 1 hari karena insentif yang besar. Tentunya karena ada insentif itu sendiri. Ini kan insentif itu hal yang cukup sensitif ya bagi beberapa orang, karena ini termasuk dalam suatu ekonomi di mana itu bentuk material, dan itu tentunya akan menumbuhkan rasa semangat serta motivasi kerja bagi karyawan itu sendiri. Dan juga penghargaan atas kerja kerasnya. Tentunya
kita sebagai karyawan ya, ketika kita bekerja keras, ketika kita bekerja dengan sungguh-sungguh atas pekerjaan kita tidak munafik untuk membutuhkan sebuah penghargaan dari mungkin salah satu leader kita. Kita butuh pengakuan, kita butuh apresiasi karena kerja keras yang kita buat. Karena tentunya apa yang kita kerjakan tidak semata-mata hanya ya bekerja seperti itu saja. Tentunya hal tersebut butuh dilihat, butuh dipandang agar ini ada hubungannya dengan yang Mas Bugo katakan tadi, aktualisasi diri. Jadi manfaat motivasi kerja bagi karyawan itu mendapatkan insentif dan penghargaan atas kerja kerasnya. Oke, boleh di next. Oh, ini kita masih di bagian manfaat motivasi kerja bagi perusahaan. Sekarang bagi perusahaan. Dan tadi itu kan bagi karyawan ya. Yang pertama itu ada hubungan pimpinan dan karyawan makin baik, sehingga memudahkan kerjasama dan kolaborasi. Manfaat motivasi bagi perusahaan. Tentunya ini mempengaruhi ya hubungan antara pimpinan dan karyawan itu sendiri. Karena perusahaan itu membutuhkan motivasi juga nih bagaimana mensejahterakan karyawannya, motivasi untuk bagaimana perusahaan kita bisa tumbuh atau perusahaan kita bisa berkembang atau maju ya. Hubungan pimpinan dan karyawan makin baik sehingga menggunakan kerjasama dan kolaborasi. Kerjasama yang baik tentunya akan menghasilkan sesuatu suatu hasil yang baik juga. Apalagi jika chemistry-nya itu udah dapet, feeling-nya udah dapet, dan satu sama lain itu udah mengerti pola pikirnya mereka itu kemana, yang mereka pikirkan itu arahnya kemana, dan akan lebih mudah untuk ditangkap ya pikiran dari antara karyawan dan pimpinan itu. Yang dimana secara tidak langsung memang komunikasi itu harus berjalan dua arah. Kemudian yang kedua, karyawan akan lebih terlibat dan memberikan kontribusi terbaik untuk perusahaan. Jadi karyawan itu tidak semata-matanya kerja pulang, kerja pulang, kerja pulang. Tidak seperti itu. Jadi karyawan itu harus lebih terlibat dan memberikan kontribusi untuk perusahaan itu sendiri. Jadi terlibat dalam perkembangan perusahaan, terlibat dalam ide-ide yang dibuat perusahaan, terlibat dalam apa yang ingin diciptakan perusahaan itu sendiri, dan bisa memberikan kontribusi yang terbaik, yaitu menjalankan tanggung jawabnya sebagai karyawan, menjalankan tanggung jawabnya dalam pekerjaan yang diberikan, dapat berkontribusi dengan baik di bagiannya tersebut. Lalu kemudian yang ketiga, reputasi perusahaan menjadi lebih baik di mata masyarakat, terutama para pencari kerja. Jadi apabila reputasi perusahaan di mata masyarakat itu baik, reputasi perusahaan di mata para pencari kerja itu baik, tentunya akan lebih motivasi perusahaan itu sendiri dan membuat perusahaan itu merasa jika perusahaan mereka itu sangat valuable gitu. Perusahaan mereka itu sangat dibutuh. Ya, kayak memang semua orang butuh kerja ya, tapi maksudnya tuh perusahaan mereka lebih dipandang lah karena memiliki reputasi yang baik tentunya di mata masyarakat. Tentu dan pada akhirnya reputasi itu memang menjadi sesuatu yang penting bagi perusahaan, apalagi para pencari kerja tentunya pencari kerja yang kualitas terbaik, berkompeten, berprestasi, tidak sembarangan kan memilih perusahaan. Pasti dia juga menginginkan perusahaan yang bisa membayar keahliannya, yang bisa mengapresiasi keahliannya. Maka dari itu,
mereka yang berprestasi tentunya akan mencari perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Kemudian yang keempat yaitu tingkat absensi dan turnover karyawan berkurang, serta loyalitas karyawan makin bertambah. Nah, jadi ketika tingkat absensi dari perusahaan itu bagus, absensi karyawan-karyawannya itu bagus, tidak ada yang telat, tidak ada yang mangkir, hal tersebut dapat memotivasi perusahaan karena mungkin perusahaan akan menganggap, wah karyawan kita ini sudah mulai rajin, sudah mulai disiplin, tepat waktu, dan bekerja sesuai dengan tanggung jawabnya. Dan kemudian ada turnover karyawan berkurang. Jadi ketika di salah satu perusahaan ini tidak ada yang mengundurkan diri, tidak ada yang resign tiba-tiba atau hilang kabar tiba-tiba tanpa keterangan, hal tersebut dapat menjadikan sebuah perusahaan kepercayaan diri bahwa mereka itu sudah berhasil sebagai perusahaan, sudah berhasil mensejahterakan karyawannya, akhirnya karyawan tersebut nyaman dan tidak keluar dari perusahaan tersebut. Lalu ada loyalitas karyawan makin bertambah. Jadi loyalitas karyawan makin bertambah itu ketika karyawan bekerja, walaupun itu sudah di luar jam pekerjaannya, itu sudah ya kerjaannya itu udah habis, sudah selesai. Cuman dia tetap melanjutkan pekerjaannya mungkin karena dia suka dengan pekerjaannya atau memang pekerjaannya belum selesai. Namun karyawan tersebut dengan sukarela, dengan kebesaran hatinya tetap melakukan pekerjaannya, memberikan kontribusi untuk perusahaan. Dengan hal tersebut, perusahaan melihat karyawan kita nih sudah hebat nih, karyawan kita udah berjam kerja, masih kerja juga, padahal harusnya pulang. Akhirnya mereka berpikir, oh mungkin pekerjaannya menyenangkan atau feedbacknya itu ada lah. Lalu yang terakhir itu ada laba perusahaan meningkat karena karyawan memberikan kontribusi dan hasil kerja yang memuaskan. Di perusahaan, ketika perusahaan mengalami keuntungan, laba perusahaan meningkat. Hal tersebut karena karyawan mereka memberikan kontribusi dan hasil kerja yang memuaskan. Dengan kontribusi yang diberikan oleh karyawan, kontribusi terbaik, hal tersebut akan ya ibaratnya salah satu perusahaan memiliki target. Tentunya setiap pekerjaan ada targetnya ya. Satu perusahaan memiliki target, kemudian di dalam target itu ditanggungjawabkan oleh beberapa karyawan yang memang di bidangnya. Lalu apabila mereka memberikan kontribusi yang paling baik, mengerjakan tanggung jawab mereka yang terbaik, tentunya target tersebut akan tercapai. Lain kemungkinan apabila karyawan tersebut tidak menjalankan tanggung jawabnya dengan baik, tidak memberikan kontribusi apa-apa, tentunya hal tersebut tidak akan mencapai target dan laba perusahaan tentunya tidak meningkat. Mungkin malah akan menurun karena target tidak tercapai, atau mungkin akan ya sia-sia gitu karena tidak ada kontribusi dari karyawan itu. Dan hasil kerja yang memuaskan. Tentunya tanggung jawab yang dijalankan oleh karyawan tidak semata-mata hanya menjalankan tanggung jawab tanpa hasil yang memuaskan. Tujuan dari pekerjaan itu kan memang ada goals-nya ya, ada hasil kerja yang memuaskan ya. Jadi hasil kerja yang memuaskan ada kaitannya dengan laba perusahaan yang tentunya akan meningkat. Jadi sekian hanya itu yang bisa kami sampaikan mengenai motivation people. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.